Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera buat kita semua. Saya Nunung Nur Hasanah dengan NIM 202104013844, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kemampuan Berbicara melalui Storytelling bagi Siswa di Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Ananda Putriani, SPD, MPD. Pentingnya pengalaman awal pada anak usia dini merupakan aspek-aspek perkembangan anak. Pada masa usia dini merupakan masa kritis dalam perkembangan bahasa, khususnya kemampuan berbicara. Karena berbicara merupakan proses interaktif, maka anak membutuhkan kesempatan yang cukup untuk berinteraksi dengan kondisi menyenangkan, salah satunya yaitu dengan storytelling atau bercerita. Hasil penelitian dari Husni Rahim dan Mailardania Husni Rahim, The Use of Stories as Moral Education for Young Children, dengan menggunakan cerita maka dapat mengenalkan nilai-nilai moral kepada anak. Pendidikan moral merupakan materi utama untuk pendidikan anak di usia dini di Indonesia. Anak dapat mengerti cerita dan mengambil pesan dari cerita dan menggali isi cerita dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, lalu mengambil nilai moral dari isi cerita. Kesimpulan hasil penelitian terkait storytelling. Storytelling dapat memberikan dampak pada perkembangan anak seperti yaitu mengenalkan nilai moral, meningkatkan kemampuan menyimak, mengenalkan bahasa asing atau bahasa kedua kepada anak, dan menggunakan alat peraga dalam bercerita juga memiliki dampak dalam meningkatkan kemampuan bercerita anak. Kemampuan berbicara, menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan Mulgrave, berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau sang penyimak. Tujuan utama berbicara yaitu yang pertama untuk berkomunikasi, yang kedua agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif dengan cara sang pembicara dapat memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasi terhadap para pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan baik secara umum maupun secara perseorangan. Keuntungan dari storytelling menurut Paley dan kawan-kawan yang pertama yaitu membantu siswa mengenalkan pada proses dan tujuan dari menulis. Yang kedua yaitu mempertimbangkan ekspresi kreatif dari ide-ide dan perasaan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk membangun kemampuan sosial. Yang keempat yaitu mempertimbangkan siswa untuk bekerja dengan ide-ide dan berbagai pengalaman. Tompkins dan Hoskinson menyatakan bahwa 4 langkah dalam bercerita kaitannya untuk meningkatkan keterampilan berbicara adalah yang pertama, memilih cerita, yang kedua, mempersiapkan cerita, yang ketiga, menambahkan alat peraga, yang keempat yaitu lalu bercerita. Kesimpulan, demi terciptanya keterampilan siswa dalam berbicara melalui pembiasaan bercerita, ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu siswa perlu membiasakan diri membaca, terutama membaca buku-buku cerita untuk melatih daya ingat. Yang kedua yaitu siswa perlu membiasakan diri untuk berkunjung ke perpustakaan sekolah. Yang ketiga, sejak di kelas awal siswa sudah diperkenalkan dan dibiasakan dengan bercerita di depan kelas. Yang keempat yaitu sekolah memberikan wadah kepada siswa untuk berlatih bercerita, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kemampuan berbicara melalui storytelling bagi siswa sekolah. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester 1 Bahasa Indonesia. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.